Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa untuk kelancaran layanan bimbingan dan konseling hari ini. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Semuanya sehat? Sudah sarapan? Sudah bernapas? Bahagia hari ini? Ada yang lagi sedih? Enggak. Oh, ada yang sedih, ada yang bahagia. Ada yang tidak punya perasaan? Ada. Ya Allah, Tuhan manusia ya. Oke. Sebelum mengawal kegiatan hari ini ya, Pak Ridho ingin ngecek kehadiran kalian dulu. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ya. Kenapa? Dari kapan? Oh, baru hari ini. Terus Wida, kenapa Wida? Izin apa? Punya keluarga. Terus siapa lagi? Laki-lakinya? Ini laki-laki. Oh, siapa sih? Pak Ridho pengen ngecek dulu konsentrasi kalian ya. Ketika Pak Ridho bilang pagi, kalian silakan tepuk tangan 1 kali. Kalau pagi berapa? 1. Kalau Pak Ridho bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Pak Ridho bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Kalau Pak Ridho bilang malam, tepuk tangan. Karena sudah malam berarti setengah saja. Dia tidak mengganggu orang tidur ya. Paham ya? Kalau pagi berapa? Kalau siang? Kalau sore? Kalau malam? Setengah berarti enggak kena ya. Boleh Pak Ridho mulai? Pagi, sore, siang, malam. Tadi ya, belum fokus. Ya, Pak Ridho akan mulai sampai semuanya sudah fokus. Pagi, siang, malam. Pasti belum fokus. Yuk, lanjut. Kita mulai lagi coba ya sampai semuanya fokus. Siang, sore, pagi, malam. Oke, mari kita bisa mulai dari kita masuk ke kegiatan layanan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang menumbuhkan resiliensi ya. Nanti Pak Ridho akan membahas lebih dalam ke fixed mindset, pola pikir tetap, dan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Baru pernah dengar? Baru pernah dengar, makanya ini Pak Ridho kasih tahu ya. Sebelum mengawali kegiatan, Pak Ridho ingin kalian melakukan sebuah aktivitas. Ya. Itu apa? Kartu remi. Kartu remi biasanya buat apa? Mainan ya. Hari ini Pak Ridho akan gunakan kartu remi untuk permainan kalian semua ya. Permainannya adalah ada kartu remi, nanti kalian Pak Ridho suruh untuk membuat sebuah menara ya. Sudah ada bayangan? Sebelum kalian membuat sebuah menara, Pak Ridho ingin membuat kelompok ya. Berarti kelompoknya ada, Pak Ridho bawa 6 kartu remi ya. Berarti Pak Ridho buat kelompok 6 kelompok ya. Pak Ridho bagi atau bagi kalian sendiri? Pak Ridho bagi saja ya, biar tidak satu circle ya. Nanti kalau nanti kalian Pak Ridho akan membuat menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan properti berupa kartu remi. Kemudian buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin ya. Tidak harus sama dengan kelompok lainnya, terserah kalian mau membentuk sebuah menara, yang penting kokoh ya. Yang nantinya akan ada angin ribut. Jadi nanti setiap kelompok itu kan membuat menara. Kalau menaranya nanti sudah jadi, nanti perwakilan setiap kelompok akan mencoba merubuhkan menara yang kalian buat. Jadi nanti kelompok 1 mencoba merobohkan menara kelompok 2. Paham ya? Begitupun selanjutnya.
Ridho akan membuat kelompok, hitung saja ya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus ulangi sampai ke belakang. 1, 2, 3, Wah. 4. Nah, sekarang sudah ingat nomornya masing-masing? Nah, nanti Pak Ridho minta tolong kalian berkelompok sesuai nomornya. Kemudian kursinya dipinggirkan ke semua, dipinggirkan ke pinggiran semua. Silakan berkelompok sesuai kelompoknya. Bapak. Oke. Sudah berkelompok ya? Sudah pahami instruksinya? Ya. Ini Pak Ridho akan membagikan sebuah kartu ya, masing-masing kelompok nanti dapat 1. Silakan susun menara setinggi dan sekokoh mungkin. Paham ya? Silakan kreatifkan menaranya kalian masing-masing. Oke? Silakan. Dibuka aja, dibuka. Ya, ini beneran. Pak Ridho beri waktu maksimal nanti 10 menit. Kalau kurang dari 10 menit selesai, nanti langsung kita tes menaranya. Silakan dibuat menaranya, oke? Sinar dimanfaatkan. Mukanya asik disumpah. Apa itu ya? Setinggi dan sekokoh mungkin ya. Ya, Pak. Boleh memanfaatkan. Sebisa mungkin kartunya dihabiskan ya. Kalau udah habis teplok. Gulung. Apa itu gede? Kumpulkan dari 1 itu iya kan kelompok. Yang lain marah sama komputer. Coba lah. Sudah jadi semua. Sekarang Pak Ridho minta masing-masing perwakilan 2 anak atau 1 anak aja cukup ya. Kelompok 1 nanti mencoba merobohkan tanpa menyentuh ya, dan berjarak 2 kaki aja wes. Nah, boleh nih. Kelompok 1 nih, dengarkan. Kelompok 1 nanti merobohkan kelompok 2. Kelompok 2 ke kelompok 3. Kelompok 3 ke kelompok 4. Kelompok 4 ke kelompok 5. Kelompok 5 ke kelompok 6 ya. Nanti kelompok 6
coba dulu dari kelompok berapa itu? Kelompok 1, kelompok 6 perwakilannya siapa? Yang mau? Yes. Mari dong beri kasih kesempatan 3 kali kesempatan ya. 3 kali kesempatan. Yo. 1, 2, silakan coba. Apa? Ya berarti kelompok 1 menaranya masih kurang kokoh. Sekarang kelompok 2 dari perwakilan kelompok 1 siapa yang mau nyok? Siapa manik pink? 1, 2, 3. Tidak boleh menggunakan alat yang sama. Ya silakan. Sepatu Mau lagi. Nah, ya. Bola ke sini. Oh, ayo. 3 kali kesempatan. 3 kali kesempatan, yo. Yo, kesempatan pertama. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Yuk kesempatan kedua. Oh, nah, stop. Sekali lagi loh ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah membangun. 1, 2, 3. Kesempatan sekali lagi. Oke, good. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Silakan hadap ke depan ya semuanya. Nah, masih satu kelompok ya. Mari dong. Tadi permainannya bagaimana, menyenangkan? Bikin frustasi atau enggak? Kenapa? Gini, selanjutnya Pak Ridho ingin kalian masing-masing kelompok nanti menuliskan refleksi dari kegiatan yang tadi dilakukan. Bawa pulpen kan? Nah, kalian nanti per kelompok masing-masing menuliskan 3 pertanyaan, menjawab 3 pertanyaan itu, dituliskan di lembar refleksi ini. Ya, silakan didiskusikan masing-masing. Dari permainan tadi, apa yang kalian bisa ambil ya? Mari dong beri waktu 5 menitan ya, biar nggak terlalu lama. Sama kartunya ditata lagi. Pak ini nggak usah kembaliin ya Pak? Dikembaliin dong. Kelas lain. Ya silakan tadi dong beri waktu 5 menit. Ibu boleh Pak. Apa? Dia dibuka lagi dong. Pas. Ditulis nama kelompoknya, dijawab 3 pertanyaan ini. Refleksi dari kegiatan atau permainan yang tadi kalian lakukan. Coba Ridho beri waktu 5 menit. Ya tidak terlalu lama. Pertanyaan pertama, dengarkan. Pertanyaan pertama itu ketika menara kalian goyang atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul? Silakan dituliskan.
Jadi ketika kalian bermain itu kan ada tadi ya beberapa kali kalian menaranya roboh, bahkan yang sudah jadi pun roboh karena saya tidak tuliskan. Oke, sudah semuanya? Kalau nanti sebentar lagi mau istirahat. Nah, kartunya dimasukkan dulu, kartunya dimasukkan dulu. Ya dimasukkan dulu. Ya dijadikan satu. Kemudian ini coba dengarkan dulu. Coba Pak Rido pengen satu kelompok maju dari kelompok yang tadi menaranya hancur total. Tadi kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan maju disampaikan di sini. Di tengah. Ya, nanti. Tulisan. Dibacakan. Pertama pertanyaan adalah yang lainnya mendengarkan ya. Ketika menara kalian goyang atau bahkan roboh, ya, ceritakan bagaimana. Coba pertanyaan. Ya, dijawab nomor 1. Yang keras. Perasaannya kaget dan rasa frustasi, putus asa dan semangat untuk mencari solusi ada, tapi rasa ingin menyalahkan tidak ada. Dari itu kami semangat mencari teknik untuk membuat menara. Oke, nomor 2. Sabar dalam berproses meningkatkan komunikasi dengan kelompok sendiri, tidak saling menyalahkan. Oke, nomor 3. Ada. Tetap sabar dan mencoba lagi hal yang gagal, memperbaiki yang susah, yang salah, berusaha yang terbaik untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Satu kelompok lagi yang tadi hancur total menaranya. Kelompok mana? Oh ya, kelompok 1 ya? Kelompok 2. Kelompok 1 ya? Ya dibacakan. Ya, nggak apa-apa sini. Ada 3 pertanyaan, dibaca dari pertanyaan pertama. Jawaban pertanyaan pertama. Yang keras. Perasaan kita ketika menara roboh adalah frustasi, tertawa, emosi, tetapi setelah menara roboh, langkah kita selanjutnya adalah memperbaiki apa yang salah dalam tim dalam menyusun menara. Kedua. Pelajaran paling berharga yang kita dapatkan yaitu pentingnya bekerja sama dalam satu tim dan bersabar dalam situasi kita menyusun menara. Ketiga. Merasa gagal, merasa kecewa, Merasa gagal dan kecewa. Saja. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Oke. Setelah ini Pak Rido minta tolong kertas itunya dikumpulkan sama kartu remnya dikumpulkan. Kemudian tempat duduknya dirapikan seperti tadi. Ya, kita bahas permainan sama materi yang kita bahas hari. Ya, sini dikumpulkan ke depan semua. Sama kursinya ditaruh di situ tadi. Permainan tadi sebenarnya merujuk ke materi yang tadi ingin sampaikan. Nah, tentang apa? Resiliensi. Ada yang pernah dengar resiliensi? Belum. Pak Rido coba tunjukkan sebuah video ya. Silakan dilihat. Who does it look like?
Oke, mari kita jelaskan sedikit. Jadi video tadi itu menjelaskan ketika tadi ada sebuah mainan ya. Nah, sebuah mainan itu menggambarkan seseorang yang anak tadi. Jadi ketika mereka dipukul, ditendang, tadi mainannya gimana? Ketika dipukul, ditendang, berdiri lagi, bangkit lagi. Nah, itulah gambaran tentang resiliensi. Jadi resiliensi adalah kemampuan ketika kita stres, jatuh, kemudian kita bisa bangkit lagi dan mencapai tujuan kita. Nah, pernahkah kalian merasa tidak sanggup tapi melanjutkan hidup, kemudian ingin menyerah tapi memilih untuk mencoba lagi? Nah, itu yang namanya resiliensi. Nah, kemampuan untuk beradaptasi dan bangkit kembali. Nah, ini pengertiannya. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan resiliensi adalah dengan pola pikir. Gambaran bahwa kita bisa berkembang. Nah, di sini Pak Dika ingin menjelaskan tentang pola pikir bertumbuh, ya, tangguh sejak dalam pikiran. Jadi Carol S. Dweck memperkenalkan bahwa konsep growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir. Ketika kita punya pemikiran bertumbuh, kita akan meyakini bahwa segala kemampuan itu pasti bisa dilatih kalau kita mau berusaha. Ya. Seperti penjelasan yang sebelah kiri. Jadi semakin banyak mereka berlatih dan belajar, semakin kuat jalur saraf growth mindset-nya. Ya. Kalau kita nggak mau belajar, ya pemikiran kita akan fixed mindset, pola pikirnya tetap. Jadi ketika kita merasa mengerjakan tugas nggak bisa, yaitu yang akan kita saraf yang akan tersambung adalah kita nggak bisa. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini definisinya. Jadi ada dua pemikiran dalam jenis-jenis pola pikir. Yang pertama itu ada growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan. Sedangkan yang satunya fixed mindset, itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap atau tidak bisa berubah. Nah ini, Pak Diri ingin menjelaskan tentang pola pikir tetap atau fixed mindset sama pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Jadi ketika orang yang mempunyai ada tantangan, orang yang mempunyai fixed mindset, ya, itu akan menghindar. Ya, jadi ketika dapat tantangan, itu challenge, itu akan menghindar. Tapi kalau orang yang punya pemikiran growth mindset, pasti akan menerima dan berusaha. Ya. Kemudian yang kedua, obstacle atau hambatan. Ketika orang yang punya pikiran fixed mindset, ketika mendapat hambatan, mereka akan menyerah. Tapi kalau mereka punya pemikiran yang growth mindset, mereka akan bertahan dan berusaha. Ya, kalau punya hambatan. Kemudian ketika mereka usaha, upaya. Ketika mereka berusaha, orang yang punya pikiran fixed mindset, mereka akan berpikir usaha ini sia-sia, mubazir, ngapain diusahakan. Tapi kalau mereka punya pola pikir yang bertumbuh, mereka akan menjadikan usaha mereka itu adalah sebuah peluang, ya, bahwa ketika kita berusaha akan memperbanyak peluang yang bisa terjadi. Nah ini yang keempat, ini biasanya sering terjadi pada kalian. Ketika kalian dikritik, ya, sering dikritik atau tidak? Biasanya sama orang tua pasti sering dikritik, malas dan lain-lain. Kalau kalian punya pemikiran yang fixed mindset atau pola pikir tetap, kalian akan merasa itu sebuah serangan atau sebuah ancaman. Tapi kalau kalian punya pemikiran yang growth mindset, kalian akan menjadikan sebuah itu informasi bahwa oh ya ternyata saya malas ya, berarti saya harus diubah. Oh ya saya ternyata telatan ya, bisa dimarahin dulu, telatan dan lain-lain. Berarti kan kalau punya pola pikir yang bertumbuh, kalian akan merasa oh ya berarti harus ada yang dibenahi. Kemudian yang terakhir, ketika melihat orang lain sukses, ya kalau orang yang punya pemikiran pola pikir tetap atau fixed mindset, mereka akan menjadikan sebuah ancaman bahwa sukses sih. Tapi kalau punya pemikirannya growth mindset, mereka akan menjadikan
kalau saya gagal berarti saya tidak mampu, itu fixed mindset. Ya. Kemudian kalau orang yang punya pola pikir bertumbuh, kalau mereka gagal, kalau saya gagal berarti saya harus belajar dan mencobanya lagi. Lalu yang kedua, ketika menerima tugas, kalau punya pemikiran tetap, dia akan menolaknya. Tapi kalau orang yang punya pemikiran growth mindset, mereka akan menerima pekerjaan yang belum pernah mereka kerjakan dan mencoba peluangnya. Itu Pak Dito contohkan ada beberapa, ya nanti bisa dibaca lagi. Nah, selanjutnya sampai sini sudah paham tentang resiliensi sama pola pikir tetap dan bertumbuh tidak? Paham ya? Bawa pulpen semuanya ya. Pak Dito pengen kalian coba mengerjakan hanya 7 soal saja. Nah gini, Pak Rido punya sebuah LKPD, ya. Ini pengertian tentang ada beberapa kalimat yang Pak Rido pengen tahu kalian punya pola pikirnya itu atau tidak paham betul atau tidaknya tentang growth mindset sama fixed mindset. Silakan nanti diisi sepengetahuan kalian, ya. Silakan dibagi. Ya. Kemudian ada 7 pertanyaan, ada 7 pernyataan. Silakan dari 7 pernyataan itu silakan kalian klasifikasikan itu masuk ke ranah fixed mindset, pola pikir tetap atau growth mindset, pola pikir bertumbuh. Ya Pak Rido, beri waktu ya 5 menit lah. Ya, dicetak. Cukup dicetak. Sudah semuanya? Coba Pak Rido tak bacakan yang pertama. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Menurut kalian, pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh? Ada yang jawab pola pikir bertumbuh? Nggak apa-apa, berarti masih belum paham. Tepuk tangan dulu ya. Kemudian yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Tetap. Ada yang menjawab pola pikir bertumbuh? Ada pun nggak apa-apa ya. Berarti masih belum begitu paham. Yang ketiga, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Betul. Yang keempat, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh dan gagal. Oke. Yang kelima, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Keenam, usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Yang terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Nah, Pak Rido yakin ini mayoritas sudah menjawab betul. Berarti sudah mulai paham tentang pola pikir tetap dan pola pikir betul. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian. Pak Rido tolong untuk dikumpulkan, diberi nama ya. Untuk yang terakhir, karena kegiatan layanan harusnya sudah selesai. Untuk yang terakhir, Pak Rido ada kata-kata hari ini. Mantap man. Quotes hari ini ya. Setiap orang pasti pernah. Betul, semua orang pernah jatuh. Ada yang belum pernah jatuh.
ya, semuanya pasti pernah jatuh. Tapi yang membedakan itu bukan seberapa sering kita jatuh, ya, melainkan seberapa sering kita memilih untuk bangkit. Ada yang pernah jatuh terus tidak bangkit? Pernah? Ya nggak apa-apa, memang ada kalanya kita pernah jatuh kemudian tidak bangkit. Ya, ada kalanya kita jatuh kemudian butuh bantuan orang lain, nggak apa-apa, ya. Bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan tapi tentang selalu bangkit setiap kali bisa kalian terapkan di dunia nyata. Beri tepuk tangan untuk kalian dulu. Untuk yang terakhir, Pak Ridho ucapkan terima kasih untuk kegiatan layanan hari ini, alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih untuk antusiasnya, ya. Pak Ridho tutup, semoga materi layanan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya, karena banyak kasus, terakhir kasus, kalian tahu kasus mahasiswa kedokteran yang bunuh diri? Itu adalah salah satu faktor. Betul, memang itu salah, bunuh diri itu salah. Ada faktor bullying juga, ya. Ini Pak Ridho Muhammad. Itu adalah salah satu bentuk kurangnya resiliensi yang bagus, ya. Ketika kita mendapat tekanan, artinya kita bisa bangkit dengan cara yang lain, bukan mengakhiri itu. Pak Ridho harap kalian mungkin sekarang di SMA masih belum mendapatkan banyak hal yang menantang atau membuat tekanan, tapi nanti di dunia luar akan lebih banyak tantangan, lebih banyak tekanan yang Pak Ridho yakin bisa membuat kalian jatuh, stres dan yang lainnya. Pak Ridho harap kalian ingat dari ini, bisa kalian terapkan, bangkit lagi dan bisa sukses untuk kalian semua. Gitu ya. Pak Ridho akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.